kecepatan komputer kita booting ya, habis nyala langsung nyampe kita ya, tinggal pencet-pencet zoom-nya sedikit. Nah, saya merasa, lihat kalian ini hangat banget ya hari ini ya, sukacitanya luar biasa, terus juga cocok banget ya karena ada pasangan yang udah kita kenal lama, salah satunya tadi dipanggil opa oma ya, ada juga pasangan yang baru pulang honeymoon juga ya, jadi ini perfect banget ya, yang paling penting itu untuk nggak nyimpen bom waktu ya, yang pasangan senior atau pasangan yang baru, yang mana kira-kira? Nah loh, yang paling suka merakit, rakitannya maut. Sebenarnya dua-duanya ya. Jadi yang pertama itu, dari awal pernikahan kita bisa untuk, membuang yang namanya kemungkinan bom waktu, tapi juga yang udah banyak bom waktunya juga kita bisa ya, untuk keluar daripada, situasi seperti itu ya. Ini judul yang bombastis juga ya buat kita semua pada malam hari ini, tapi saya merasa bangga bisa ada dan menyampaikan buat kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan doa. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur karena Engkau menyatukan kami Tuhan, bukan dari acara ini aja Bapak, tapi dari firman Engkau Tuhan. Dan hari ini kami adalah orang-orang yang mau disatukan Tuhan oleh kebenaran-Mu Tuhan, mau dipimpin oleh Engkau Tuhan, dan di dalam khususnya pernikahan kami Tuhan, kami mau dituntun oleh hikmat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini Engkau yang berbicara, Engkau yang membangun pernikahan kita semua, dan kita bisa punya acara yang fun, menyenangkan, tapi juga di sisi lain dalam dan juga membangun satu sama lain. Terima kasih Bapak, pimpin waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Ini adalah keluarga kita ya. Keluarga kita, anak saya 2, yang gede namanya Cesar. Ini asli anak kita ya, bukan anak angkat dari Korea ya, bukan ya. Dari Jepang. Dari Jepang juga bukan ya, ini asli anak kita. Cipit, semua cipit. Semuanya sipit ya, cuman bapaknya doang yang belok ya. Lalu anak yang kedua namanya Carrie, ini 14 tahun juga lagi belajar firman Tuhan ya. Kita punya keluarga yang punya banyak kesalahan, banyak kelemahan, tapi kita mau belajar dan puji Tuhan ya, Tuhan tumbuhkan satu step demi satu step untuk bisa meraih kebahagiaan ya. Dan bom-bom waktu dalam hidup kita juga pelan-pelan satu-satu udah dinonaktifkan ya. Jadi kita nanti sharing apa bom yang masih aktif, apa yang udah jinak ya. Banyak yang masih aktif ternyata. Iya. Oke, siapa yang baru pulang honeymoon? Angkat tangan. Yang baru setahun. Waduh. Siapa yang honeymoon terus? Iya, honeymoon semua suka ya honeymoon ya. Ya, nah kemarin tuh saya diminta kasih pelajaran tentang bagaimana bisa kembali ke honeymoon. Saya bilang kamu bisa balik ke tempat honeymoon, bisa. Melakukan aktivitas yang sama bisa. Cuman kalau hubungannya nggak bertumbuh itu sama dengan sia-sia. Ya, kamu cuman jadi males-malesan di hotel, ngelihat pantai ya. Tapi kita balik lagi ke hubungan yang nggak dewasa. Kan kalau waktu baru menikah itu kita baru mulai ya, belum dibangun gitu loh. Nah, jadi pernikahan itu lucu banget ya. Kalau nggak bertumbuh, pasti ya itu, banyak kendala di depan. Ya, pernikahan kalau nggak bertumbuh, pasti banyak tantangan. Ya, dan pernikahan kalau nggak bertumbuh dalam hubungannya, pasti akan banyak bom. Udah pasti ya. Ya, siapa di sini yang waktu datang ke acara ini dengar judulnya ada langsung tersentil. Waduh, ada tuh bom dalam hidup pernikahan kita. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Waduh, Liston kayaknya bomnya udah banyak banget ya. Ya kita senang lah ya sharing-sharing di sini bisa open ya. Karena memang bom ini tema yang bagus ya. Dan saya yakin semua pernikahan pasti pernah punya atau masih punya atau akan punya ya bom waktu itu ya dalam pernikahan kita ya. Nah hari ini pembahasan ini nggak mungkin menjawab semuanya, tapi kita ingin berbagi dari kesalahan kita dan apa yang kita bisa belajar ya untuk bisa mempunyai pernikahan yang bebas dari bom ini ya. Oke, ini honeymoon di pantai selalu indah, betul nggak? Ya, kalau kita tanya apa yang kita paling suka dari honeymoon, ada yang bilang leha-leha di kamar, ada yang bilang lihat pantai, ada yang bilang udah dibajetin jadi bisa ngabisin duit seenak-enaknya ya. Banyak ya. Nah, tapi honeymoon itu bukan akhir ya, itu baru awal untuk membangun hubungan.
Ya, makanya dibilang honeymoon. Kenapa? Honeymoon itu bahasa lainnya masa promosi, ya, apa diskon, apalagi diskon opening discount ya. Nah, itu masih semuanya indah-indah. Tapi kan nanti pernikahan pulang honeymoon itu mulai tuh banyak berantem, mulai lihat ke aslinya karakter pasangan kita dan lain sebagainya ya. Nah, di situ mulai kalau kita nggak bertumbuh dalam hubungan, waduh, bomnya bisa banyak banget ya. Maka tadi saya bilang pasangan senior bahaya ya, kalau nggak biasa dibuang bomnya bahaya. Pasangan junior waktunya dari awal kita membangun sehingga nggak banyak bom ya di dalam pernikahan kita selanjutnya. Oke, bisakah honeymoon tuh bertahan selama-lamanya? Jangan ya, jangan kamu bertahan seperti kedewasaan kamu waktu honeymoon, jangan. Berarti kita akan jadi anak-anak terus selama pernikahan kita. Ya, sedangkan pernikahan itu adalah investasi 40 sampai 45 tahun. Dan di situ adalah waktu untuk banyak sekali Tuhan bisa belajar menumbuhkan kita ya, melalui bagaimana kita membangun hubungan. Ya, kita tahu sama-sama masa kasmaran ya. Ini kayaknya Joe sama istri ini masih kasmaran ya, masih baru ya. Iya, lihat pasangannya ketawa-ketawa terus ya. Iya, Rico Ria yang paling hebat ya, masih kasmaran terus ya. Luar biasa. Iya. Nah, menurut survei sebenarnya kasmaran itu masa yang apa? Waduh, cinta mati ya. Hujan deras, badai, satu payung kecil berdua, basah semua nggak apa-apa, yang penting sama kamu. Nah, itu masa kasmaran ya. Ya, apalagi digigitin nyamuk, yang penting berdua sama kamu. Nah, itu masa kasmaran ya. Apa? Nggak punya duit akhir bulan ya, yang penting makan di warung Tegal ya, warteg ya, yang penting berdua sama kamu. Nah, itu namanya masa-masa kasmaran ya. Cuman menurut Brother John Louis ya, buku I Choose Us, masa kasmaran itu maksimal cuma 3 tahun. Ya, cuma 3 tahun akan berakhir ya. Seperti kita pengen banget punya BMW seri 7 misalnya ya, kita nabung mahal banget kita beli. Ya, paling-paling udah punya 2 bulan juga bosan, betul nggak? Ya, nah manusia itu bisa bosannya itu 3 tahun itu bagus banget. Itu karena ciptaan Tuhan ya. Dan nggak bisa kita terus kasmaran ya, kita harus tumbuh di dalam hubungan kita ya. Baru namanya bom waktu itu bisa hilang semua. Kita nggak bisa kembali ke masa-masa honeymoon. Nah, nanti kita akan bahas di area ini ya kira-kira ya. Bagaimana sih membangun hubungan itu biar bom-bomnya keluar semua ya. Yang pertama udah pasti, banyak orang menikah lama tapi syok terus sama pasangannya. Kok dia kayak gitu sih? Ya, saya ketemu pasangan udah kawin 10 tahun, masih kok dia kayak gitu sih? Udah menikah 20 tahun, kok dia begitu? 30 tahun, kok dia aneh? Nah, berarti 30 tahun Anda belum mengenal pasangan Anda. Ya. Yang paling penting adalah biar bomnya hilang, itu adalah kita mesti kenal pasangan kita. Yang kedua, kita mesti terbuka ya. Tadi udah diomongin di preview undangannya, tadi di pembukaannya juga ngomong tentang keterbukaan itu penting ya. Kalau enggak banyak yang ganjel. Nah, itu seperti bom ya dalam hidup kita. Apalagi? Nah, banyak orang yang nyelesain diskusi tapi tidak tuntas udah pergi. Ya, atau diskusinya masalah-masalah itu dimasukin ke bawah bantal semua. Ya, dengan tidur malam berarti masalah sudah selesai, dianggap selesai. Nggak bisa, karena masalah itu akan kembali menghantui Anda di masa yang akan datang. Jadi kita harus untuk bisa menyelesaikan dengan tuntas. Apalagi, pasangan itu dilahirkan Tuhan itu berbeda ya. Suami sama istri berbeda. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kita perlu untuk saling memberi pengaruh yang baik ya kepada satu sama lain. Ya. Oke. Seneng banget ya, Brother Sister Bekasi. Saya tadi waktu mendapatkan tema ini tentang bom waktu, saya langsung pikir, waduh, bom-bomku yang mana aja nih gitu ya. Bom-bom kar. Bom-bom kar ya. Dan saya menyadari ya, Brother Sister, waktu saya honeymoon, ternyata bom saya udah meledak. Jadi saya ingat banget waktu kita honeymoon itu baru masa perkenalan nih ya, yang tadi Charles bilang mengenal pasangan. Saya di situ waktu malam pertama ya, saya bertengkar sama suami saya. Kenapa? Ternyata gaya tidur pun kita bertengkar ya. Dan ketika waktu malam tidur ya, saya melihat Charles tuh membelakangi saya. Dan saya sadar satu hal, selama saya masih single, kalau saya lagi tengkar sama adik saya,
kita itu selalu tidurnya saling ngebelakangin. Kalau lagi kesel-keselan nih ya, wah gue tidurnya ngebelakangin lu gitu. Biar lu tahu betapa keselnya gue gitu ya. Nah, waktu saya honeymoon, tiba-tiba saya lihat Charles kok tidurnya ngebelakangin saya ya. Waduh, nih orang cari ribut nih ya. Gue salah apa sama dia hari ini gitu kan, pikiranku seperti itu. Dan akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur. Ya alhasil pagi-pagi saya bangun, saya udah nggak bisa tidur tuh ya, udah pagi-pagi udah tidurnya sedikit, saya bangun, dia bukan hanya membelakangi saya, tapi saya menemukan dia tidur di lantai. Saya kaget, saya lihat dia, waduh ini orang benar-benar. Kalau yang namanya bom ya, dia itu sudah lepas tuh itunya tuh, apa namanya tuh, udah tinggal dilempar ya, pinnya, granatnya tuh udah dilepas gitu sama dia ya. Saya pikir wah nih orang benar-benar cari ribut nih. Waduh saya nggak tahan ya, tiba-tiba saya udah nangis. Nah pagi-pagi dia bangun dia kaget, sayang kamu kenapa? Saya nangis di situ ya, saya marah sama dia, saya diemin dia, saya marah. Nah Brother Sister lihat ya, baru honeymoon aja bom saya tuh udah meledak. Dan disitulah ternyata saya menyadari bahwa dari honeymoon aja kita udah harus membangun hubungan kita. Di situ saya sadar, bukan cuman kasmaran-kasmaran aja, tapi ternyata membangun hubungan itu tidak mudah. Di situ saya mulai cerita, saya nggak tahu saya salah apa. Malam pertama kamu udah belakangin saya, dan pagi-pagi saya lihat kamu tidur di lantai. Ya, dan akhirnya kita ngobrol dari hati ke hati, saya mulai ceritain, kamu tahu nggak kalau kamu ngebelakangin saya itu artinya kamu benci sama saya, kamu lagi marah sama saya, itu cara saya translate. Wah, di situ kita mulai diskusi, dia mulai bilang, sayang, aku kalau tidur emang suka begitu, ya, dan saya itu suka kepanasan, jadi kadang saya suka banget tidur di lantai biar dingin. Oh, saya baru mengerti. Jadi kamu bayangkan kalau saya nggak ngomong, saya pendam, dan juga Charles juga nggak cerita, itu akan jadi bom yang kita akan terus simpan. Dan sampai berapa tahun kemudian, mungkin kita udah nggak bisa ngomongin hal itu. Ya saya bersyukur beberapa hari lalu, waktu Charles ngebelakangin saya tidur, dia bercandain saya, masih marah nggak lu? Masih marah nggak lu? Katanya. Tapi saya bersyukur, karena saya tahu ketika kita bahas, itu udah lewat bomnya, ya udah istilahnya udah mati bomnya ya. Jadi saya merasa betul-betul mengenal pasangan itu bukan hanya secara yang kelihatan besar, tapi mungkin hal-hal yang kecil pun sangat-sangat penting. Amin. Jadi istri saya nih belum kenal saya ya ceritanya ya. Dia belum kenal saya tapi udah memberikan dirinya saya nikahi, coba bayangin ya. Ya, dan memang sebenarnya cara Tuhan tuh begitu ya. Dalam pernikahan kita itu 40 tahun adalah cara untuk kita bisa saling mengenal. Bahkan kamu mesti percaya ya, pertikaian, perselisihan itu cara Tuhan ya, untuk membangun kita lebih kenal sama pasangan kita ya. Dia rupanya waktu honeymoon baru tahu suaminya darah panas ya, jadi kepanasan terus ya. Nah itu yang terjadi. Oke, nah sekarang karena judulnya bom waktu ya, kita mesti tahu dulu ya apa-apa yang ini bukan semuanya ya, tapi kira-kira hal yang bisa jadi bom waktu ya dalam pernikahan kita. Ada berapa ya, 8 hal apa 9 itu. Nah pertama adalah ada orang-orang yang suka mengabaikan keluhan pasangan ya. Sayang aku nggak happy loh sama kamu. Wah ini pengalaman saya nih, saya konseling satu pasangan, dia bilang apa? Diemin aja bro, nanti 4 hari juga happy lagi. Waduh, saya bilang itu bom waktu itu. Iya, padahal saya belum diundang ke seminar bom waktu ya, tapi itu seperti nubuat ya. Dalam hati saya udah, waduh itu bom waktu itu gitu loh ya. Ya hati-hati ya, kalau pasangan kamu komplain harus diselesaikan ya. Jangankan pasangan, klien aja pengunjung supermarket aja komplain nggak diselesain, bisa bom waktu, betul nggak? Ya, apalagi pasangan dan ada di dalam pernikahan kita. Komplain mesti diselesaikan. Apalagi ada orang yang kurang pujian ya. Ada orang yang kurang pujian. Suaminya hebat, ya sudah seharusnya. Suaminya baik, sudah seharusnya. Istrinya melayani, ya memang itulah tugas istri. Ya, saya punya keluarga ya, anaknya pintar-pintar semua. Di UI, di ITB, di mana ya. Kalau mereka juara 1, orang tuanya cuma bilang, ya, nggak ada bilang wah kamu hebat, kamu pintar, nggak ada. Juara 1, BPK juara 1, Tapi kalau juara 2, loh, kamu harusnya bisa lebih baik. Kamu nggak boleh kayak begini. Jadi hidup itu penuh dengan wah ekspektasi,
tantangan, tidak ada rasa syukur ya, itu adalah bom waktu ya, karena kita merasa tidak dihargai. Orang kalau nggak dihargai itu nggak bisa happy ya dalam kehidupannya. Nah, bom waktu lagi adalah ini ya, kalau kamu udah menikah, tolong jangan bersahabat dekat dengan lawan jenis ya. Jangan bersahabat dekat dengan lawan jenis ya. Waduh, kita nolongin orang banyak sekali. CLBK, ya, waduh, dulu bekas pacar, sekarang sudah cerai, datang ke Bandung lagi, nyari saya, aduh, habislah. CLBK itu di mana-mana nggak bagus ya. Kalau yang bekas pacar, cinta lama bersemi kembali. Kalau yang klien bisnis online, chat lama beli kagak gitu ya. Iya, jadi CLBK itu, aduh, bahaya banget ya. Hati-hati. Kita nggak boleh ada temen yang lebih dekat daripada suami istri. Ya, walaupun ada yang nyempil ya, orang tua nyempil di tengah nggak boleh ya. Benar-benar harus kita paling dekat itu berdua ya, karena udah disatukan Tuhan. Nah, yang berikutnya bom waktunya adalah kita fokusnya sama anak terus. Pasangan ini dicuekin ya, sama pasangan nggak mesra, sama anak-anak mesra banget. Contoh pembicaraannya, sayang, ngomongnya sih sayang ya, tapi nadanya gitu, sayang. Waduh, udah ada nada ancaman di sana ya, udah ada suami atau istri kita merasa di reject. Lama-lama itu menjadi bom waktu ya dalam pernikahan kita. Apalagi? Tidak memprioritaskan hubungan intim ya. Saya mau ngomong di sini salah satunya buat saudari, ibu-ibu, para istri, karena sebenarnya menurut survei ya, kebutuhan suami nomor satu ya, kalau bisa nomor 0 kali ya. Nomor 1 adalah hubungan seksual, hubungan intim ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngomong loh, ih gila ya suami gue, nggak bisa. Ih gila parah ya, emang nggak bisa ya. Saya pengen kasih tahu kita semua di sini karena ini memang adalah kebutuhan nomor 1 dari para pria kebanyakan ya. Saya pernah juga menemukan yang istri-istri juga begitu, tapi ini kebanyakan, kita ngomong secara general ya. Jadi kadang-kadang sebagai istri ya, males. Aduh udah capek ngurus anak, udah capek ngurus rumah, udah umur bertambah dan lain-lain ya. Itu semuanya itu bisa jadi bom waktu. Nah, saya ingat banget dulu ya, awal-awal waktu saya menikah, saya punya anak, saya capek ngurus anak, bagi kita sebagai istri ya, ngurus anak dan capek, kita mau tidur. Tapi kebanyakan bagi para suami, kalau lagi capek dan stres, justru dia pengen intim dengan kita. Jadi itu satu kebutuhan yang sangat bertolak belakang, dan ini kebanyakan karena kita orang timur, kita jarang bahas masalah seksual, kita merasa tabu, dan geli, dan aneh, akhirnya kita nggak pernah bahas. Dan kita tidak sadar ya ibu-ibu, kita itu sedang merakit bom. Ya mungkin kita nggak sadar, tapi kita rakit. Ya, kadang mungkin kita reject suami kita, atau yang sering saya lakukan, dosa saya adalah saya suka pura-pura tidur. Saya suka pura-pura tidur, saya suka pura-pura, aduh sayang hari ini capek sekali, aduh kayaknya kepala juga nggak enak, ya badan nggak enak. Nah, saya sering sekali seperti itu, tuh dosa saya yang terbesar sekali. Dan saya sadar satu hal, bahwa saya sedang merakit bom waktu. Ya, saya pengen banget encourage ibu-ibu, terutama di area ini, tolong kita prioritaskan hubungan seksual ini, hubungan intim ini, dan kalau bisa memungkinkan, ibu-ibu kita buat jadwal juga oke, mau yang spontan juga oke. Tapi kalau kamu merasa kesulitan dalam hal ini, kita bisa terbuka. Doakan dengan pasangan, bicarakan dengan pasangan. Kalau udah bicarakan masih belum ada solusi, bicarakan dengan orang-orang yang bisa bantu kita. Tapi saya merasa ini harus jadi prioritas, karena mungkin ini paling jarang dibahas karena nggak enak. Ya, merasa tabu atau nggak enak. Dan hati-hati, ini bom waktu yang cukup besar. Ya. Nah, ini juga ya, terlalu fokus pada gadget. Ya, suami apa biasanya? Baca berita, apalagi main game, apalagi fokus bisnis. Nah, istri apa? Drama Korea. Ya, kita jadi kamu ngapain selama pandemi ini 24 jam di rumah? Wah, kita romantis bro, satu kamar bersama-sama. Iya, di kamar bareng-bareng, cuman nggak ada pembicaraan. Ya, dua-duanya fokus sama
si Oppo ya, si Oppo, satu lagi sama si Vivo, satu lagi sama si Samsung ya, sama si iPhone ya. Nah itu, jadi kita benar-benar bersama, tapi kita terlalu fokus sama gadget kita ya. Apalagi ini juga yang perlu diperhatikan, ada yang mungkin latar belakangnya keluarga yang lebih dingin ya, keluarganya lebih dingin, jarang bisa ngomong feeling, jarang ngomong bisa perasaan, kurang romantis ya, akibatnya skill komunikasinya buruk. Bahasa kerennya, bahasa pendeknya itu nggak nyambung. Ya, dan yang bahaya itu nanti kalau di rumah nggak nyambung terus, di tempat kerja, waduh istri kamu cantik gitu, digodain sama orang yang nyambung. Ya, halo cantik, apa kabar? Waduh, dia nggak pernah digituin di rumah ya, langsung kelepek-kelepek terbang ke langit ketujuh, betul nggak? Iya, ya suami kita ya, kamu pinter sekali loh. Kita di rumah jarang muji, ya kita nggak ekspresif. Suami di kantor dihargai orang. Nah ini yang bahaya ya. Makanya orang-orang yang punya pengaruh itu bahaya banget ya. Di rumah mesti sangat bagus dan bom waktunya mesti pergi ya. Kalau enggak, gampang sekali iblis menghancurkan rumah tangga kita. Nah, yang terakhir adalah bersikap negatif ya. Selalu negatif, nggak pernah senyum. Coba saya mau tanya, siapa yang pagi-pagi bangun, kamu senyum sama pasangannya? Coba. Atau pagi-pagi bangun karena apa? Sayang udah jam berapa nih? Anak mesti dianterin. Ini udah mesti sekolah. Hari ini kita ada janji begini. Kamu udah ingat belum tadi malam? Waduh, ternyata tadi malam berantem belum selesai ya. Pagi-pagi bangun nomor 1 adalah agenda hari itu melanjutkan pembicaraan tadi malam gitu loh. Ya, nah ini yang kadang-kadang nggak ada damai dalam pernikahan kita ya. Dan itu sangat bisa menjadi bom waktu. Kenapa? Karena di Amsal aja bilang ya, lebih enak tidur di genteng daripada serumah sama istri yang suka berantem, betul nggak? Iya, jangan-jangan nanti kita lagi jalan ke Bekasi, si Robi lagi di genteng, ya kan? Si ini, kenapa? Karena, waduh, negatif terus, tegang terus di rumah ya. Ya, sama istri juga seneng shopping, kenapa? Karena di rumah jarang ditemenin, jarang dikasihi ya, auranya tuh negatif gitu loh. Nah, itu adalah bom waktu yang, waduh, sangar banget ya di dalam rumah tangga kita. Oke, ini cuma beberapa contoh ya. Mungkin Anda punya bom-bom waktu yang lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, ini bukan YouTube ya, salah ya. Ya. Nanti kamu bisa lihat channel YouTube saya yang baru saya akan buat ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah ini, mengenal pasangan itu gimana ya? Di Kejadian 2 dibilang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini penyatuan total ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ada satu kata yang menarik ya. Kadang-kadang anak kecil bilang, wih Alkitab porno ya. Dia bilang mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu mereka tapi tidak merasa malu. Lihat, pernikahan pertama, konsep nomor 1-nya itu adalah pemisahan dari keluarga yang lama untuk bersatu dengan istrinya. Konsep nomor 2-nya adalah telanjang. Bayangin, pernikahan loh, konsepnya itu telanjang ya. Nah, sekarang banyak pernikahan yang konsepnya nggak telanjang. Ya, telanjang mungkin fisik ya, karena kita melahirkan keturunan. Tapi maksud saya adalah, apakah Anda telanjang secara pikiran? Ya, telanjang secara hati. Telanjang secara tujuan, impian, apalagi kegagalan, pergumulan ya, kepada satu sama lain. Nah, kenapa kok banyak bom dalam pernikahan kita? Karena memang ini adalah yang Tuhan minta. Nomor yang paling penting ya di dalam hubungan itu adalah telanjang, terbuka semuanya dan tidak perlu merasa malu. Hari ini berapa banyak pernikahan tuh gagal ya. Kita susah banget sebagai konselor ya karena saling jaim. Ya, contoh saya tanya sama satu pasang, kamu merasa apa kalau suami kamu begitu? Saya merasa selalu Tuhan ya bisa bekerja dalam pernikahan. Itu bukan perasaan kamu, itu kekuatan Tuhan yang kamu sedang katakan. Tapi perasaan kamu apa? Coba bicarakan di depan suami kamu. Ya, nah banyak pasangan nggak mau telanjang, akhirnya tidak saling mengenal satu sama lain, masalah-masalah tidak selesai dan itu mengakibatkan bom waktu yang sangat luar biasa. Ya, nah di Alkitab diajarin beberapa hal ya tentang hidup dalam terang itu apa ya? Hidup dalam terang itu bukan selalu kita lakukan yang benar-benar, yang hebat-hebat, yang perfect, yang sempurna, bukan itu. Ya, tapi sekali lagi di Efesus 5 dibilang segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang menjadi nampak. Sebab apa? Semua yang nampak adalah terang.
Jadi kalau kamu mau bom waktunya sirna, pergi semua, itu kegelapan mesti pergi. Artinya apa? Buka semuanya. Ya, tujuan, pengharapan, kegagalan, keberhasilan, impian, pergumulan, semua kita mesti sharing ya. Karena prinsip daripada pernikahan adalah ketelanjangan. Apalagi? Nah, bagaimana kita bisa mengenal pasangan kita adalah juga kalau kita suka sekali mendengar ya. Ini dari Yakobus nih. Yakobus bilang, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Waduh, ini kelemahan saya ya, kesalahan saya ya. Saya cepat sekali berkata-kata. Istri saya baru bilang, sayang kamu harusnya, dia belum selesai nih. Sayang kamu harusnya, oh, bukan begitu sayang loh. Waktu ditanya harusnya apa ayo, harusnya apa ayo. Nggak tahu. Kenapa? Karena saya nggak dengerin dia ngomong apa. Ya, nah apalagi kamu harusnya lebih baik begini. Oh bukan gitu, kita nggak mau dengar. Ya, padahal di Bible bilang cepat untuk mendengar. Artinya apa? Begitu orang bilang kamu harusnya, oh gitu ya saya nggak. Apalagi, ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Contoh, pasangan kita mau ngomong, kita langsung timpali, kita langsung tutup semuanya ya, kita langsung berkata-kata. Yang terjadi adalah perang, lama-lama mereka males bahas-bahas lagi. Yang terjadi mereka berpisah dengan perasaan dongkol. Nah, ini yang dipakai iblis untuk kamu tinggal tunggu aja di depan pernikahan kamu akan penuh dengan ledakan. Ya, ini yang Tuhan bilang. Nah, mengapa kok kita perlu untuk mengenal pasangan kita ya? Kalau nggak kenal pasangan, nggak mau dengar, nggak mau nanya, nggak mau terbuka ya. Ini yang bisa terjadi ya dalam pernikahan kita. Hey, are you golfing today? Yeah, It's the second time this week. but you said it was fine. It is fine. It's perfectly fine. Are you confused by female behavior? Wish you had a translator to understand what she means? Well, you're in luck. Introducing the Manslater, a revolutionary device that translates woman language into simple man words. Finally, the power to know what she means. Okay, cool. Let me just check with my wife. Hey, babe, a tea time open up later. You mind if I go? Fine. If that's what you want to do. Go! On second thought, I think I'll just stay here with you and watch The Notebook. Aw, how sweet. Now that's more like it. The Manslater uses emotion deciphering technology to help you out of the toughest jams. Hey, is everything okay? You sound upset. Why would I be upset? Oh, no way. Happy anniversary, babe. You remembered. Of course I did. Thanks to the Manslater's patented FemLogic processing chip, now any man can decode statements like, Are you wearing that? "Okay, now, Hey, do you want to get some coffee? me want coffee. Do you think she's pretty? You think she prettier than me? Oh, you're such a good friend. Me never date you. I'm fine. Me not fine. I'll be ready in 5 minutes. Me ready 30 minutes. Do whatever you want. You know do what you want. Sorry. Aduh. Nah, waktu saya nonton ini ya, aduh, saya merasa malu. Masa sih harus pakai apa tadi Manslater ya. Nah, saya belajar satu hal ya untuk ibu-ibu ya, para istri. Kadang-kadang saya juga sama Charles juga sering banget melakukan hal ini ya. Kadang saya merasa gini, ini salah satu hukuman buat dia. Ya, saya juga sangat punitif. Jadi kadang-kadang kalau dia udah ngeselin ya, saya akan pakai cara yang cynical atau sarkastik untuk membuat dia sadar, which is ternyata nggak sadar-sadar juga. Ya. Jadi sebenarnya apa yang tadi Charles sampaikan itu kita harus telanjang satu sama lain, itu penting banget. Kita bukan bahas hanya secara fisikal, tapi juga secara pikiran dan secara hati. Ya, suami-suami juga sama ya. Kadang-kadang Charles itu kalau misalnya dia lagi stres banget, ya, kalau saya tanya gimana pikiran dia cenderung diam, marah-marah, lalu mukanya itu
tegang ya, dan itu saya betul-betul harus berusaha untuk tenang dan juga banyak bertanya tapi juga melayani dia. Pakai bahasa kasih juga melayani, sayang-sayang dia sampai akhirnya dia mau cerita. Jadi saya merasa kadang-kadang gini, banyak banget suami tuh bukannya nggak mau cerita, tapi begitu baru mau cerita, dia udah lihat reaksi istrinya nggak enakin, ya, atau cara kita merespons udah marah-marah dan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga itu membuat dia mundur untuk mau transparan dan apa adanya. Ya, istri sebaliknya juga sama, ya, aduh takut suami marah lah dan lain-lain. Nah, saya belajar satu hal, daripada suami kita cari-cari manslater tadi di Tokopedia tidak dijual, mendingan kita kasih tahu apa adanya. Ya, kalau dibilang, sayang saya mau pergi gini-gini, kalau kita memang butuh banget dia di rumah, ngomong aja. Ya, sayang saya butuh loh kamu di rumah, saya pengen banget seperti ini. Itu jauh lebih helpful daripada, ya udah sana pergi, tapi sebenarnya kita nggak oke. Itu adalah bom waktu yang kita rakit terus-menerus, dan kita harap tidak meledak, tapi kita tinggal tunggu waktu akan meledak. Ya, dan saya merasa kita bicarakan dengan apa adanya, dengan transparan, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, apa adanya dengan suami kita. Dan yang paling bagus ya, yang saya pernah lakukan adalah kita berdoa bersama. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang gini, kita lagi stres banget tuh kita nggak bisa ngomong satu sama lain, tapi waktu kita doa bareng, kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita bisa ungkapkan, Tuhan saya merasa seperti ini, saya merasa seperti ini, saya butuh seperti ini. Akhirnya apa? Pasangan kita pun mendengarkan. Jadi saya pengen banget encourage terutama ibu-ibu di sini ketika suami mulai cerita, ya, kita gigit lidah kita, tidak perlu kita tanggapi dulu, dengarkan dulu, bahkan kalau bisa gigit lidah deh, nggak usah komen dulu apa-apa, atau kasih masukan dulu apa-apa, ya, atau udah gitu langsung bilang enggak, yaitu saya sering banget seperti itu. Charles dulu sering banget tegur saya dalam hal ini. Kenapa? Karena dia baru ngomong satu hal, saya udah bilang nggak gitu deh sayang, nggak gitu deh sayang. Ya, dan dia bilang, aduh, tapi bagusnya ya, dia langsung bilang sayang, saya hanya pengen berdiskusi dulu. Ya, bukan langsung keputusan kok. Ini diskusi dulu, jangan reaktif. Ya, tenang. Nah, di situ saya langsung, oh oke, saya juga tahu saya reaktif. Nah, di situ kita saling mengingatkan. Tapi saya ingat satu hal, bahwa kadang-kadang reaksi saya itu spontan itu tuh nggak enakin banget. Intonasinya nggak enak, bahasa tubuhnya nggak enak, kata-katanya nggak enak. Dan itu bikin suami kita kadang gampang sekali mundur dan lebih enak cerita sesama brother, sesama pria, lebih daripada cerita sama istri. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari, bom waktu seperti itu. Iya. Puji Tuhan ya, istri saya udah kenal saya sekarang, tidur di lantai bebas ya, mau balik kanan, balik kiri bebas. Ya, 22 tahun dulu pernikahan, baru bisa lebih kenal ya. Kok 22? 18, panjang amat. 22 tahun mah menikah sama Yesus ya. Iya. Oke, nah biasa banyak orang tuh sukanya pembicaraan cuma di level fakta ya. Omset berapa, Pak, hari ini? Ya, anak-anak udah makan belum? Nanti mau pergi kemana? Nah, itu semua fakta ya. Sedangkan yang lebih dalam adalah opini. Nah, kalau kita cuman biasa ngomongnya fakta doang, opini aja udah berantem. Ya, contohnya, mau liburan kemana? Pantai, gunung, itu aja bisa ribut. Akhirnya nggak jadi pergi, terus tambah bilang, kita memang nggak cocok, kita cerai aja. Loh, pantai gunung kok jadi cerai? Ya, karena jarang sekali bicara dalam gitu loh, jarang sekali open. Ya, waktu open kaget. Nah, yang paling penting adalah kita sampai bicara sampai level hati ya. Kalau udah sampai level hati ini, waduh enak banget nih. Aku berasa gini loh, aku sakit hati, aku merasa tersanjung, kamu puji saya, kamu hargai saya, aku merasa kamu hal yang paling berharga dalam hidup saya, dan lain sebagainya ya. Sampai bisa bicara level kerohanian ya, pergumulan akan dosa, apalagi ketakutan kita ya, dan lain sebagainya ya, itu mesti free ya. Dan ini menurut survei ya, suami yang bisa bebas, bisa tampil merdeka, apa adanya depan istrinya, itu ternyata terbebas dari penyakit-penyakit jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya ya. Dan umurnya lebih panjang. Iya, betul ya. Dan waduh, dia akan merasa sukacita sekali ya. Tapi kalau kita cuma bicara level fakta, tapi banyak yang kita simpan sebenarnya di opini ya.
Saya sebenarnya sih nggak setuju, tapi daripada ngomong berantem ya udah nggak usah. Apalagi level hati, waduh itu jelas banget ya, pencipta bom waktu nomor 1 ya dalam pernikahan kita. Nah ini, jadi bagaimana menjadi true best friend dalam pernikahan kita adalah jadikan istri itu teman diskusi, penasihat utama ya. Dalam hal bukan yang bagus-bagus aja ya, dalam hal yang buruk pun kita mesti open. Ya, masih ingat janji cincin kita berapa tahun yang lalu? Saya menerima kamu dalam keadaan sehat maupun sakit, miskin maupun kaya, suka maupun senang, muda maupun tua ya. Suka semua ya sampai maut memisahkan ya. Nah, ini mesti benar-benar open dan tidak ada yang nyempil di tengah-tengah ya. Mertua nggak boleh, pembimbing nggak boleh ya, nggak boleh, pembimbing pun nggak boleh ya. Kalian adalah true best friend. Nah, itu baru bom waktunya hilang semua. Ya, kenapa? Karena akan jadi sehati sejalan. Amin. Oke, yang kedua, nah ini, waktu kamu terbuka, biasanya terjadi pertentangan, betul nggak? Ya, seperti yang tadi bilang, opini udah mulai berantem, apalagi ngomongin hati. Nah, dia bilang, ada satu ayat di Efesus bagus banget ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu, apa ini? Wah, nggak kebaca. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Wah, kita pasti tahu ya ayat ini ya. Jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa nih? Jadi sebelum matahari terbenam, kalau aku bete sama kamu, aku mesti pergi ke spa. Biar nggak bete lagi. Loh, salah. Ya, biar nggak bete gimana? Saya mesti makan es krim yang enak. Bukan. Ya, biar nggak bete gimana? Saya akan nonton film kesukaan saya. Bukan. Ini maksudnya adalah jangan sampai amarahmu belum padam. Artinya adalah jangan sampai kamu belum selesaikan. Ya, jadi segala sesuatu itu harus selesai hari itu yang Tuhan bilang. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Adalah jangan give up. Diskusi, jangan berdiri ya, jangan tinggalkan bangku kamu, jangan tinggalkan bantal kamu itu sampai diskusinya selesai. Saya lihat pasangan-pasangan yang masalah ya, bom waktunya banyak banget ya. Mereka nggak tahan diskusi. Baru lihat bete dikit langsung nggak tahan tinggal. Ya, baru dangkal dikit merasa nggak dimengerti, frustasi ditinggal. Nah, itu yang biasanya bom waktunya kenceng banget. Ya, oke, kita lihat di sini. Kenapa sih kok kita ada godaan untuk berhenti ya? Takut nomor 1, itu survei paling tinggi tuh. Takut apa? Takut sakit hati. Kenapa? Suaminya, istrinya orang Sumatera ngomongnya kenceng gitu ya misalnya ya. Bukan itu masalahnya ya, dia ngomongnya kenceng ya nggak apa-apa, tetap aja dia istri kamu. Tetap aja itu suami kamu. Apalagi takut merasa ditolak, takut pasangannya marah. Bapak Ibu ya, saya ingin ingatkan pada kita, kalau Anda tidak menyelesaikan itu karena takut, dan takut, Anda meng-create bigger problem di masa yang akan datang. Ya, dan itu bukan bom waktu lagi, itu bukan bahaya laten lagi, itu bahaya nyata itu. Akan meledak luar biasa ya. Yang kedua adalah orang-orang yang bersifat avoider ya. Avoider, sangat menghindari konflik, semuanya dibikin tenang-tenang ya. Yang penting aman, yang penting damai. Itu bom waktu jelas itu. Kenapa? Karena dengan menyimpan banyak hal, kitanya tertekan. Kalau kita tertekan, kita malas ngomong. Kalau kita malas ngomong, banyak yang kita simpan. Kalau kita simpan, muka kita jadi nggak bagus, kata-kata kita negatif. Akibatnya habis. Ya. Nah, yang ketiga adalah pembicaraan yang mau menang sendiri. Waduh, ini pasti membuat orang lain sangat tidak nyaman. Dan yang keempat adalah, ini inti daripada kita punya parenting ya, yaitu I choose us. Saya mau menyelesaikan ini demi kebaikan bersama. Saya mau selesaikan ini demi kita membangun rumah tangga bersama-sama. Demi keluarga kita, demi hubungan kita. Nah, banyak orang yang entitled, dia bilang I choose myself. Kamu harus ikutin saya. Ini bahaya, ini bom waktu. Kenapa? Mungkin aja istri kamu atau suami kamu ikutin kamu, tapi bukan dengan hatinya dia. Dia akan ikut dengan paksaan. Waduh, itu bom waktu banget. Ya, nah ada yang kedua lagi. I choose you. Waduh, ini tipe orang yang ngalah mulu. Yang ngalah melulu. Ada yang tipe begitu ya. Kamu mau makan yang mana? Mau steak atau mau kentang? Begitu suami bilang, saya mau dagingnya, dia makan kentangnya. Aduh, kasihan banget. Ya, apalagi kamu mau es krimnya atau konnya? Oh, saya mau es krimnya, dimakan semua es krimnya, dia makan konnya. Aduh, kasihan banget. Ya, nah kalau kamu terus mengalah ya, seperti lagunya Betaria Sonata, masih ingat gak?
Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Tahu nggak lagu itu? Siapa yang tahu lagu itu? Saya nggak nyanyi nadanya loh. Saya cuma ngomong syairnya. Siapa yang tahu lagunya? Nah, berarti Anda seangkatan sama saya ya, usianya ya. Oke. Nah, maksud saya adalah ini lagu yang self sacrifice, bahaya ini. Kenapa? Kalau kita ngalah-ngalah terus, mungkin saat itu damai. Tapi kamu menyimpan bom waktu. Kenapa? Buat dirimu sendiri. Orang lain nggak tahu, tapi kamu sendiri tertekan. Dan lama-lama kamu sudah bertekad bulat untuk meninggalkan ikatan pernikahan itu. Ya, itu yang sangat bahaya. Ini godaan-godaan untuk berhentinya. Nah, yang ketiga, tuntas. Udah. Nah, yang ketiga adalah suami istri itu kan perbedaan ya dalam karakter ya. Siapa yang merasa waktu kamu menikah, suami istri itu berbedanya jauh sekali? Siapa? Yang bertolak belakang karakternya. Iya, ya. Karakter kita bertolak belakang ya. Contohnya dari volume aja bertolak belakang banget ya. Volume ya. Saya orang Bandung ya. Saya ini orang Priangan. Wah, ya. Mojang. Bukan Mojang tuh cewek. Jaka ya. Jaka. Jadi saya kalau ngomong tuh halus ya. Lemah lembut, betul nggak? Nadanya rendah ya. Nah, istri saya orang Sumatera. Waduh, dia kalau ngomong sayang, wah, satu rumah bergetar, betul nggak ya? Ya, nanti pokoknya begitulah perbedaan kita. Itu aja udah beda banget. Nah, saya mesti kasih pengaruh ke istri saya. Saya pegang remote-nya sebagai pemimpin ya. Saya suka gini. Saya putar tuh volumenya dia. Ya, nah dia boleh jadi lebih kecil. Apalagi saya orangnya lebih naik turun, lebih reaktif. Dia lebih tenang orangnya ya, lebih stabil. Nah, itu dia mempengaruhi saya begitu banyak. Apalagi saya orangnya kalau soal keuangan saya ketat. Istri saya apa yang di depan mata yang dia suka dibeli. Ya, nah lama-lama waktu menikah sama saya, istri saya mulai bisa mikir, mulai bisa ngitung, ya, nah seperti itu. Saya jadi nggak terlalu ketat, lebih enjoy life dan lain sebagainya. Nah, itu baru namanya bisa saling mempengaruhi. Ya, jadi kekuatannya itu jadi kekuatan sama-sama. Tapi kalau kamu saling bertentangan dan kamu paksa ya pasangan kamu untuk jadi seperti suami, nggak bisa. Itu dia akan stres. Ya, atau harus jadi seperti istri, nggak bisa. Ya, ini kekuatan yang berbeda. Jangan lihatnya perbedaan ya. Lihatnya kekuatan yang berbeda. Nah, itu perlu untuk saling mempengaruhi dan saling bekerja sama. Jadi akhirnya nanti jadi seperti ini. Ya, suami sama istri itu sejalan dan kekuatannya jadi sama-sama, semakin serupa. Ya udah pasti serupa sama Yesus juga ya. Nah, apalagi kalau kita bersinergi itu kelemahan kita tertutupi. Contohnya ya, kalau orang yang suami istri yang pernikahannya bagus, itu mereka semakin serupa karakternya, betul nggak? Kebanyakan ya. Ih, kamu kok udah mirip istri kamu? Nah, itu berarti benar tuh. Ih, kamu kok udah mirip suami kamu? Nah, berarti benar, jangan takut. Enggak, saya beda sama dia, jangan. Nggak mau, ya iyalah kita menikah, kita saling menggarami, ya wajar kita saling mirip satu sama lain. Bukan kelemahannya ya, tapi kekuatannya. Apalagi, pasangan yang bagus itu ya, bukan cuman karakternya mirip loh. Wajahnya pun kadang-kadang jadi mirip, betul nggak? Ya, ada orang yang bilang, kamu kok jadi mirip ya sama pasangan kamu ya? Betul nggak? Pernah lihat kayak gitu ya? Iya, wajahnya pun jadi mirip. Kalian serasi banget. Kadang-kadang orang married pakai bajunya sama ya. Bukan bajunya doang loh yang sama loh, mukanya pun mirip ya. Nah, itu namanya kalian sudah bersinergi satu sama lain dan semakin menyerupai pasangan kita. Nah, itu baru yang namanya kita bisa sejalan. Iya, saya merasa saya dan Charles tuh memang beda banget ya. Seperti yang tadi Charles bilang, saya orang Sumatera, orang Palembang. Saya inget sekali dulu ya, dia sering banget bilang, sayang, kamu itu kalau ngomong, tolonglah jangan marah-marah. Dan saya bingung, emang siapa ya yang marah ya? Ya, jadi cara kita translate satu sama itu berbeda sekali. Nah, saya menemukan satu hal bahwa ketika kita melihat kekuatan atau kelemahan pasangan ya, kadang-kadang kita cenderung menghakimi. Ya, kita merasa, itulah, lu tuh emang seperti itu, lu tuh sering banget seperti itu. Nah, akhirnya waktu kita spot on dia punya kelemahan, kita justru udah nggak bisa lihat lagi kekuatan satu sama lain. Justru pernikahan itu Tuhan ciptakan itu dua jadi satu, pernikahan itu bisa memuliakan Tuhan,
ketika kita memaksimalkan kekuatan satu sama lain, ketika kita menumbuhkan satu sama lain. Nah, bukan berarti kelemahan, oh ya udah deh kita tutup mata jangan lihat, bukan. Justru kelemahan itulah kita tuh sebagai penolong, ya. Saya pernah bilang sama Charles, apapun yang saya lihat dari dia, yang kekuatan dia saya sangat appreciate, tapi juga yang merupakan kelemahan saya akan berani bicara untuk saya bantu dia bertumbuh, termasuk dalam kerohanian. Jadi bukan berarti marah-marah, bukan. Tapi kita buat kesepakatan bahwa kita menikah di dalam Tuhan, kita pengen menumbuhkan satu sama lain juga di dalam Tuhan. Kita sama-sama semakin serupa dengan Kristus, ya. Dan akhirnya kita setuju. Nah, ada hal di mana setelah kita menikah sekian lama, kita pasti menemukan dong kelemahan pasangan, ya. Kita mulai lihat, wah ini pasangan gue nggak rohani nih, atau aduh pasanganku kayaknya seperti ini nih, dan setiap kali kita bahas, kita diskusi, kita alot, nggak berubah-berubah. Ya, itu ada saat di mana kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tapi juga kita terbuka. Ya, dengan mentor atau dengan konselor yang bisa membantu. Saya pernah banget ketemu pasangan-pasangan yang mereka udah merasa percuma deh, lu nggak tahu suami gue. Nah, lo, ya, akhirnya apa? Nggak minta tolong untuk bantu pernikahan kita. Kadang-kadang kita butuh loh, brother sister, kita butuh loh orang-orang untuk membantu pernikahan kita. Tuhan bekerja lewat orang-orang juga membantu pernikahan kita. Kita juga butuh inspirasi dari pasangan-pasangan yang lain membantu pernikahan kita. Saya pribadi sama Charles, kita menikah 18 tahun, dan kita masih belajar sampai hari ini. Masih banyak ya bom waktu, meskipun udah kita jinakkan gitu ya. Ya, tapi waktu kita nggak terbuka lagi, kita nggak ngomong lagi, kita nggak bahas lagi, kita nggak sadar, kita rakit kembali tuh, ya. Dan saya lagi pikir, bom waktu yang bisa paling banyak itu dalam hidup saya itu adalah kalau bahas keuangan, bahas keluarga satu sama lain, ya. Kita harus menemukan bom apa yang kita tuh sensitif banget, yang kita tuh bisa rakit tanpa sadar, ya. Kadang-kadang saya menemukan banyak istri-istri yang tidak terbuka tentang keuangan. Jadi belanja lah, beli barang ini, nggak mau bahas sama suami, ya. Atau dia dapat penghasilan, nggak mau bahas sama suami, kenapa? Ini uang jajan gue. Waduh, hal seperti itu, ya. Atau ada yang tadi CLBK dan lain-lain, terbuka. Ya, minta bantuan. Saya merasa dengan kita saling bersinergi, membantu satu sama lain, terutama di kerohanian, kita juga saling mengasah. Jadi jangan sampai pernikahan itu justru buat kita saling drag down, ya, saling menurunkan kerohanian kita. Justru pernikahan itu saling mengasah supaya karakter Kristus nyata dalam hidup kita berdua. Itu aja sharing dari saya. Amin. Ini udah di ujung dari presentasi kita, ya. Ya, itu adalah hal yang mungkin kita bisa bagikan, pengalaman-pengalaman kita untuk bisa membuang, ya, menjinakkan dan membuang bom-bom waktu dalam hidup kita. Semoga membantu kita semua bisa bertumbuh bersama-sama. Amin.